Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Belajar CPNS Yuk bersama Kak Sar. Di video kali ini kita akan latihan soal tentang manajerial P3K tahun 2023. Jadwal seleksi teman-teman udah keluar belum? Kalau belum, ayo semakin diperkencang ya belajarnya supaya teman-teman bisa melewati ambang batas dan mendapatkan nilai tertinggi di formasi yang teman-teman pilih. Amin. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke soal yang pertama. Gadget dianggap mengurangi produktivitas pegawai, sehingga di lingkungan kerja Anda diberlakukan aturan untuk tidak menggunakan gadget selama jam kerja. Namun, Anda mendapati atasan dan rekan kerja Anda sering melanggar aturan tersebut, yang mana bertentangan dengan hati nurani Anda. Sikap Anda adalah A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada rekan lain. B. Melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes Anda. C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja Anda yang melanggar. D. Membiarkan pelanggaran tersebut agar tidak merusak hubungan Anda dengan atasan dan rekan kerja. Silakan di-pause, silakan dikerjakan ya teman-teman. Oke, kalau sudah, jawabannya yang mana teman-teman? Kita bahas dari A ya. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada rekan lain. Ini bisa saja benar, tapi rekan yang lain ini dia memiliki kapasitas apa? Jadi agak menggantung juga ya di sini. Kita coba ke yang B, melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes Anda. Ini tidak tepat ya teman-teman. Jika hati nurani kita tidak sesuai dengan pelanggaran yang ada, seharusnya kita tidak perlu mogok kerja, karena ini justru jadinya kita tidak bekerja, jadi tidak tepat ya yang B. Kemudian yang C, menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja Anda yang melanggar. Ini juga tepat, menegur ya, menegur dan mengingatkan. Kita lihat yang D, membiarkan pelanggaran tersebut agar tidak merusak hubungan Anda dengan atasan dan rekan kerja. Tentu salah ya, ketika ada pelanggaran kita tidak boleh membiarkannya, karena itu berarti kita tidak berintegritas, kita sama saja membiarkan kesalahan terjadi. Kita membiarkan orang melanggar nilai atau norma atau etika organisasi yang ada di tempat kerja kita. Berarti pilihan jawabannya antara A dengan C. Yang mana teman-teman? Yang paling tepat yang mana ya? Melaporkan pelanggaran tersebut kepada rekan lain. Di sini kita hanya melaporkan saja, bagian A ini kita hanya melaporkan tanpa menegur ke orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi yang paling benar adalah yang C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja Anda yang melanggar. Jadi ini langsung kita ke orangnya, karena orang itu yang bersalah, orang itu yang melanggar peraturan, maka sebaiknya orang itu yang ditegur dan diingatkan, bukannya kita cuma melaporkan ke rekan yang lain, begitu ya. Jadi kalau di sini ini menggantung, tidak ada aksi selanjutnya, tidak ada tindakan untuk orang tersebut. Nah yang ini kita memberi teguran, maka yang C yang benar ya. Di sini ada nilai apa teman-teman? Di sini ada nilai integritas. Integritas, bermoral, jujur, bertanggung jawab, dan berperilaku selaras atau sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Tadi di sini kita lihat di sini ada norma atau aturan, yaitu berupa aturan untuk tidak menggunakan gadget selama jam kerja. Ini aturannya teman-teman. Jadi bisa dianggap ini adalah norma. Norma di organisasi atau di lingkungan kerja. Oke, begitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya pindah ke tempat kerja baru yang pegawainya terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Saya merasa ... A. Selalu berhati-hati terhadap apa yang akan saya sampaikan di tempat kerja baru. B. Benar-benar aman menjadi diri saya sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan pegawai lain. C. Tidak pernah menjadi diri sendiri di tempat kerja yang baru. D.
Sebagian orang menerima saya apabila saya dapat mengikuti kebiasaan dan aturan di tempat kerja baru. Jawabannya yang mana teman-teman? Silahkan di pause. Oke, kalau sudah, kita bahas bareng-bareng ya. Bagian A, selalu berhati-hati terhadap apa yang akan saya sampaikan di tempat kerja baru. Ini bagus karena kita ada di tempat yang baru, jadi kita harus berhati-hati. Apakah kita sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku di tempat baru tersebut? Jadi kita harus berhati-hati. Bagian B, benar-benar aman menjadi diri saya sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan pegawai lain. Ini juga bagus karena tidak pernah berkonflik. Artinya dia memahami perbedaan yang ada. Tadi kan dia bilang berbagai latar belakang budaya. Jadi dengan perbedaan latar belakang itu tidak pernah ada konflik karena dia bisa memahami perbedaan. Juga toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kita lihat C, tidak pernah menjadi diri sendiri di tempat kerja yang baru. Ini salah ya teman-teman. Yang D, sebagian orang menerima saya apabila saya dapat mengikuti kebiasaan dan aturan di tempat kerja baru. Ini juga kurang tepat karena hanya sebagian orang yang menerima, dan juga ada syaratnya. Apabila saya dapat mengikuti kebiasaan dan aturan di tempat kerja baru. Berarti kalau dia tidak bisa mengikuti kebiasaan dan aturan di tempat kerja baru, maka dia tidak diterima oleh sebagian orang. Jadi ini kurang tepat. Oke, kita sekarang punya dua pilihan jawaban ya, antara A atau B. Yang mana yang paling benar nih teman-teman? Ya, yang paling benar adalah yang B. Benar-benar aman menjadi diri saya sendiri. Kuncinya di sini adalah menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan pegawai lain. Tadi di sini kita punya poin memahami perbedaan dan juga ada toleransi berarti di situ ya. Pada poin tidak pernah berkonflik ini. Sedangkan yang A, ini dia baru pada tahap berhati-hati. Jadi dia baru berhati-hati tapi bisa saja dia belum memahami dan belum toleransi terhadap perbedaan latar belakang yang ada. Kalau kita lihat di sini ada kompetensi apa teman-teman? Mengelola perubahan ya. Mengelola perubahan dengan mudah beradaptasi. Jadi yang B itu memenuhi kriteria ini, mudah beradaptasi, memahami perbedaan dan toleransi. Kalau kita urutkan, jawaban dengan poin tertinggi adalah B dengan poin 4, kemudian A dengan poin 3, kemudian D dan C. D ya yang memiliki poin 2 dan C memiliki poin 1. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Atasan Anda menjadi koordinator acara pementasan budaya yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Atasan Anda harus memaparkan progres persiapan acara beserta rundown dan petunjuk teknis pelaksanaan kepada kepala unit kerja beserta jajarannya. Namun, atasan Anda mendapat musibah berupa sakit cukup parah sehingga tidak bisa beraktivitas di kantor. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat di sini, atasan Anda menjadi koordinator. Nah, kita sebagai bawahannya, apa yang kita lakukan? A. Menghimpun progres persiapan acara dan menggantikan atasan Anda untuk pemaparan. Tadi pemaparan yang ini ya, pemaparan progres ini. B. Menyampaikan kepada kepala unit kerja bahwa atasan Anda sedang sakit dan tidak ada yang bisa menggantikannya. C. Meminta rekan kerja yang lain untuk menggantikan pemaparan tersebut. D. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan acara pementasan. Silakan di pause, yang mana jawabannya? Oke, kalau sudah, kita bahas bareng-bareng bagian A. Menghimpun progres persiapan acara dan menggantikan atasan Anda. Oke, ini ada poin yang bagus, menggantikan atasan Anda. Ada juga menghimpun progres persiapan acara, jadi kita tidak abai terhadap tugas kita, karena kita adalah bagian dari tim tersebut ya, tim panitia acara. B. Menyampaikan kepada kepala unit kerja bahwa atasan Anda sedang sakit dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini kurang tepat.
Karena kita hanya menginformasikan bahwa atasan kita sedang sakit. Kita hanya bilang, maaf Pak, Bu, atasan saya lagi sakit, kita nggak ada yang bisa menggantikannya, kita tidak ada yang bisa menggantikan pemaparan itu. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Yang C, meminta rekan kerja yang lain untuk menggantikan pemaparan tersebut. Yang ini kurang juga ya. Kenapa kita meminta rekan kerja yang lain? Karena bisa saja rekan kerja yang lain tidak paham. Sedangkan kita yang adalah bawahan langsung dari atasan kita yang merupakan koordinator acara. Jadi kurang tepat yang C. Yang D, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan acara pementasan. Ini ada poin bagus di sini karena ada koordinasi dengan pihak yang berkaitan. Mungkin dengan event organizer-nya, atau dengan seniman-seniman yang akan tampil, atau dengan budayawan. Kita lihat antara A dan D. Yang mana yang paling tepat? Yang A. Kenapa A? Karena yang D kita lihat di sini, ini hanya berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan acara pementasan. Hanya berkoordinasi dengan pihak-pihak itu tanpa pemaparan. Sedangkan poin di sini yang urgent adalah pemaparan. Begitu teman-teman. Jadi kepala unit kerja kita tuh butuh pemaparan progres. Nah, tapi kalau kita hanya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka kepala unit kerja tetap belum tahu progresnya bagaimana. Begitu. Jadi poin yang paling tepat di sini adalah poin A, jawaban A, yaitu menghimpun progres persiapan acara dan menggantikan atasan Anda untuk pemaparan. Jadi setelah berkoordinasi ini berarti kan kita menghimpun progres. Nah, setelah ini baru menggantikan atasan untuk pemaparan, karena poinnya di sini adalah pemaparan. Di sini kita ada kompetensi apa, teman-teman? Ada komunikasi dan kerjasama ya. Dengan menghimpun progres ini, dengan menghimpun progres persiapan acara dan menggantikan atasan Anda untuk pemaparan, itu berarti Anda mengintegrasikan informasi penting. Anda bisa berbagi informasi dengan pemangku kepentingan, dan Anda juga bisa menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat atau memahami langkah-langkah yang dilakukan. Dan tujuan besarnya apa? Meningkatkan kinerja secara keseluruhan, yaitu kinerja unit kerjanya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. 4. Tim pemasaran merencanakan campaign produk baru kepada customer dengan target konversi penjualan sebanyak 80%. Pada kenyataannya, konversi yang tercapai hanya 20% dari target awal. Sebagai pemimpin tim pemasaran yang sebaiknya dilakukan adalah, oke, kita lihat jawaban A, melakukan analisis kesalahan pemasaran. B. Melakukan perencanaan ulang hingga tercapainya target konversi penjualan. C. Melakukan analisis produk terhadap konsumen. D. Melakukan analisis perencanaan. Kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah sebagai pemimpin yang sebaiknya dilakukan adalah, jadi sebagai pimpinan kita harus bisa memposisikan diri untuk mengambil keputusan dengan cepat. Agar apa? Agar target yang ditentukan bisa tercapai. Karena tidak selalu rencana itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Di sini kita lihat target konversi awalnya itu 80%, tapi pada kenyataannya yang tercapai hanya 20% dari target awal. Berarti masih sangat banyak kurangnya, belum sampai 50% dari target awal. Maka yang harus dilakukan pemimpin apa? Kita lihat ya. Melakukan analisis kesalahan pemasaran. Oke, ini bisa. B. Melakukan perencanaan ulang hingga tercapainya target konversi penjualan. Oke, ini juga benar. Yang C. Melakukan analisis produk terhadap konsumen. Ya, ini benar. Yang D. Melakukan analisis perencanaan. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena analisis pada perencanaan. Sedangkan di sini permasalahannya bukan pada perencanaan, tapi pada aksinya, yaitu pada kampanyenya atau pada target konversinya. Jadi bukan pada perencanaannya. Kita kerucutkan lagi antara A, B, atau C. Kita kembali lagi ke soal sebagai pemimpin tim harus bisa bertindak cepat, menentukan keputusan dengan cepat, gitu ya. Jadi berpikir cepat, bertindak cepat agar bisa mengambil keputusan juga dengan cepat, karena ini berkaitan dengan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang A ini coba kita lihat lagi, melakukan analisis kesalahan pemasaran. Sebenarnya bisa kita eliminasi. Yang paling oke jawabannya adalah yang B.
melakukan perencanaan ulang hingga tercapai target konversi penjualan. Karena memang sangat jauh dari target 80%, jadi harus dengan cepat menentukan keputusan, oke, kita buat rencana ulang, kita buat plan ulang supaya targetnya tercapai. Ini masalahnya, ini solusi yang paling tepat. Begitu ya. Sebenarnya C juga bisa melakukan analisis produk terhadap konsumen. Tapi ini baru menganalisis produk terhadap konsumen, belum mengambil perencanaan baru atau langkah baru, begitu ya. Jadi ini yang B ini adalah, katakanlah kita mengambil plan B, mengambil langkah plan B. Nah, sedangkan yang A, C, dan D itu tidak ada yang mengambil langkah plan B. Masih berupa analisis lagi, analisis lagi, analisis lagi. Yang ini langsung melakukan perencanaan ulang. Jadi yang paling besar nilainya di sini adalah jawaban B, memiliki poin 4, kemudian di bawahnya ada C berpoin 3, A poinnya 2, sedangkan D ini yang paling akhir ya, poinnya 1. Karena ini paling jauh analisisnya pada perencanaan, sedangkan harusnya langsung rencana ulang, tidak hanya analisis perencanaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kantor tempat Anda bekerja kedatangan pegawai mutasi dari instansi lain. Ia kebingungan dengan deskripsi pekerjaannya yang baru di kantor Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mengambil alih tugasnya agar pekerjaan lebih cepat selesai. B. Melaporkan kepada atasan bahwa ia kesulitan bekerja. C. Memberikan arahan kepadanya sesuai kapasitas dan pengalaman Anda. D. Menunjuk rekan lain untuk membantunya. Yang mana jawabannya? Silakan di-pause. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng. A. Mengambil alih tugasnya agar pekerjaan lebih cepat selesai. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena dengan begitu dia tidak jadi bertanggung jawab dan dia jadinya tidak belajar kalau kita langsung ambil alih tugasnya. Yang B. Melaporkan kepada atasan bahwa ia kesulitan bekerja. Ini juga kurang tepat karena tidak ada solusinya. Yang C. Memberikan arahan kepadanya sesuai kapasitas dan pengalaman Anda. Oke, ini benar. Yang D. Menunjuk rekan lain untuk membantunya. Ini juga benar. Tapi antara C dan D, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang C. Memberikan arahan kepadanya sesuai kapasitas dan pengalaman Anda. Dengan jawaban C ini berarti kita menerapkan apa? Pengembangan diri dan orang lain. Nah, dengan begini kita memberikan arahan, berarti kita mendorong dia, memberikan semangat kepada dia, memberikan arahan supaya dia terus belajar sesuai dengan deskripsi pekerjaannya ini. Jadi kita mendorong dia untuk berkembang di tempat ini, di tempat kerja dia yang baru, dan juga kita mendorong dia supaya dia beradaptasi. Tapi tetap memperhatikan kapasitas dan pengalaman kita. Jadi nggak sok-sokan mengajarkan begitu ya. Nah, yang D ini kurang tepat karena kita hanya menunjuk rekan lain untuk membantunya. Karena bisa saja rekan lain itu tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Jadi yang terbaik adalah yang C, memberikan arahan sesuai kapasitas kita masing-masing. Kalau dilihat dari sini, poin yang terbesar adalah yang jawaban C ya, dengan poin 4. Kemudian di bawahnya ada menunjuk rekan lain, poin 3. Kemudian di bawahnya melaporkan kepada atasan, dan yang poin paling kecil mengambil alih tugasnya. Karena di sini kita hanya langsung mengambil alih tanpa mendorong dia untuk berkembang dan bekerja lebih baik. Kita next. Nomor 6. Aini ditunjuk sebagai pemimpin di sebuah tim kerja. Belakangan ini, tim Aini mendapatkan banyak tugas dengan tenggat waktu pengerjaan yang singkat. Meski begitu, tim Aini selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Banyak orang menilai bahwa kinerja tim Aini sangat bagus. Menurut Anda, A. Anggota tim bekerja dengan kompak, disiplin, dan efektif dalam menyelesaikan tugas. B. Tim Aini mengutamakan kekompakan, musyawarah, dan mufakat dalam bekerja. C. Setiap anggota tim pasti memiliki potensi cukup baik di bidangnya. D. Semua anggota tim memahami tujuan tim dan menjiwai tugas dan perannya masing-masing. Silakan di-pause dan dijawab. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng dari jawaban A. Anggota tim bekerja dengan kompak, disiplin, dan efektif dalam menyelesaikan tugas. Ini bagus ya. Yang B. Tim Aini mengutamakan kekompakan, musyawarah, dan mufakat dalam bekerja. Ini juga bagus.
C. Setiap anggota tim pasti memiliki potensi cukup baik di bidangnya. Oke, ini argumen tentang setiap anggota tim pasti memiliki potensi cukup baik, tapi belum tentu tiap anggota tim itu mampu bekerja sama dengan baik dan kompak. Jadi ini bisa kita singkirkan. D. Semua anggota tim memahami tujuan tim dan menjiwai tugas dan perannya masing-masing. Ini sebenarnya mirip sama yang C, karena mereka hanya memahami tujuan tim dan menjiwai tugasnya masing-masing. Bisa saja mereka cakap di bidangnya, tapi mereka tidak cakap dalam bekerja sama. Nah, yang di poin C dan D ini tidak dijelaskan bahwa mereka cakap dalam kerjasama, hanya dijelaskan mereka cakap dalam bidangnya masing-masing. Jadi kita kerucutkan jawabannya antara A atau B. Mana yang paling tepat, teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah A. Di sini yang kita highlight adalah kemampuan kerjasama. Kemampuan kerjasama dalam kelompok. Oke, di sini ada indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi mereka bisa bekerja dengan kompak, dengan disiplin, efektif. Kompak ini kan berarti kooperatif ya, dapat bekerja sama. Dan dia bisa efektif secara waktu dalam mengerjakan tugas. Karena di sini ada kata kunci singkat, dalam waktu yang singkat. Nah, di sini kita punya efektif dan disiplin. Tentu tidak akan tercapai hasil yang memuaskan dalam waktu singkat jika tidak kompak, tidak disiplin, dan tidak efektif. Jadi 3 poin ini yang di-highlight ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 7. Abdul bekerja sebagai admin di suatu toko online. Abdul menerima permintaan dari pelanggan agar barang yang sudah dipesan segera dikirimkan menggunakan ekspedisi kilat. Abdul menjadwalkan layanan ekspedisi dengan pengiriman sekitar 5 jam, dan waktu paling lama diterima pelanggan adalah 24 jam. Setelah 8 jam berlalu, pelanggan menghubungi Abdul dan mengeluh karena barang yang dipesan belum juga ia terima, sedangkan ia membutuhkan barang tersebut dengan segera. Maka yang dilakukan Abdul adalah A. Memastikan kurir tidak salah alamat tujuan. B. Menghubungi kurir dan meminta pelayanan lebih cepat. C. Mengganti barang baru untuk dikirim oleh kurir baru. D. Menjelaskan bahwa Abdul sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Silakan di-pause kalau sudah, kita langsung bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas. A. Memastikan kurir tidak salah alamat tujuan. Oke, ini lumayan benar, tapi hanya memastikan kurir aja ya. Coba kita lihat yang B. Menghubungi kurir dan meminta pelayanan lebih cepat. Oke, ini benar. Yang C, mengganti barang baru untuk dikirim oleh kurir baru. Ini sebaiknya tidak kita lakukan. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kita mengganti barang baru, kita mengganti kurir yang baru, otomatis akan terhitung 0 jam. Sedangkan si pelanggan itu membutuhkan segera. Di sini kita butuh segera. Jadi kalau kita mengirim kurir baru, tentu masa tunggunya akan lebih lama lagi karena dimulai dari 0 jam. Sedangkan yang tadi saja sudah berjalan 8 jam. Jadi jangan kita pilih untuk mengganti dengan kurir baru. Yang D menjelaskan bahwa Abdul sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Ini menggantung ya teman-teman. Di sini dia hanya bilang bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi dia tidak memberi solusi. Tidak ada solusi di bagian D, dan yang C ini juga bukan solusi yang tepat. Jadi antara A dan B, mana yang paling tepat ya teman-teman? Yang B, menghubungi kurir dan meminta pelayanan lebih cepat. Berarti kita mengutamakan pelayanan untuk pelanggan atau pengguna jasa kita. Yang A ini hanya memastikan bahwa kurir tidak salah alamat tujuan, tapi kita tidak meminta pelanggan tersebut untuk diprioritaskan. Nah, di sini ada kata kuncinya lebih cepat, dan di soalnya adalah segera. Nah, ini match ya, teman-teman. Ini sesuai atau cocok. Kalau kita lihat poinnya yang paling besar di sini ada B dengan poin 4, kemudian A dengan poin 3, kemudian C dengan poin 2, dan D dengan poin 1. Karena 1 ini sama sekali tidak membantu ya teman-teman, dia hanya bilang bahwa sudah melakukan yang terbaik tanpa ada solusinya. Sampai sini kita lanjut ke nomor 8. Anda seorang sekretaris sebuah perusahaan. Suatu hari, Anda mendapatkan tugas yang banyak dari pimpinan. Anda yakin Anda dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Maka yang Anda lakukan, A. Menolak tugas yang tidak bisa saya kerjakan dan tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. B. Mengerjakan tugas sesuai dengan prioritasnya. C. Membagikan tugas kepada karyawan lain yang sedang tidak sibuk. D. Mengutamakan tugas sesuai tenggat waktu yang lebih singkat. Silakan di-pause, kalau sudah nanti kita langsung play aja untuk kerjain bareng-bareng. Oke, kalau sudah kita kerjakan bareng-bareng.
Menolak tugas yang tidak bisa saya kerjakan dan tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Ini tidak patut dilakukan ya teman-teman, karena gimana pun kita harus memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, harus berintegritas tinggi. Jangan menolak tugas. Yang B, mengerjakan tugas sesuai dengan prioritasnya. Oke, ini bisa. Yang C, membagikan tugas kepada karyawan lain yang sedang tidak sibuk. Ini kurang tepat ya, karena di sini dia bilang dia yakin dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Jadi yang C ini kurang tepat. Kenapa dia harus memberikan tugas itu kepada orang lain kalau dia yakin dia sendiri bisa melakukannya? Yang D, mengutamakan tugas sesuai tenggat waktu yang lebih singkat. Oke, benar. Sekarang kita punya dua. Apakah kita mengerjakan tugas sesuai prioritasnya atau mengutamakan tugas sesuai tenggat waktu yang lebih singkat atau yang lebih mepet waktunya? Yang mana teman-teman? Kita pilih mengutamakan tugas dengan deadline atau tenggat waktu yang lebih singkat. Kenapa? Karena bisa saja begini teman-teman, prioritas. Misalnya, prioritas itu artinya lebih penting atau lebih besar gitu skala pekerjaannya. Tapi ini misalnya masih lama nih, masih bulan depan. Sedangkan ada pekerjaan yang misalnya harus siap dalam waktu beberapa hari saja. Jadi yang harus kita utamakan adalah tugas-tugas yang tenggat waktunya lebih pendek, yang sudah mendekati deadline. Begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling benar, yang paling besar poinnya adalah yang D dengan poin 4. Baru di bawahnya ada B dengan poin 3. Baru di bawahnya lagi ada C dengan poin 2 dan A poinnya 1. Begitu ya. Kita bisa lanjut ke nomor 9. Anda seorang dosen yang telah banyak menulis artikel dan buku. Suatu hari, Anda menemukan sebuah artikel di jurnal yang sangat mirip dengan artikel yang pernah Anda buat. Artikel tersebut tidak menyebutkan artikel Anda sebagai sumber atau referensinya. Tindakan Anda adalah A. Menuduh dan memviralkan orang tersebut karena telah memplagiat karya Anda. B. Menghubungi editor penerbit jurnal tersebut dan menyerahkan bukti adanya plagiarisme. C. Membiarkan saja karena pasti ada perbedaan di antara artikel saya dengan artikel orang itu. D. Mencari tahu orang tersebut yang kemungkinan memplagiat karya saya. Silakan di-pause untuk mengerjakannya. Kalau sudah, boleh langsung di-play. Oke, kita kerjakan bareng-bareng dari A. Menuduh dan memviralkan orang tersebut karena telah memplagiat karya Anda. Kita bisa saja punya kecurigaan yang sangat besar karena di sini sangat mirip. Kita wajar dong kalau kita marah atau tersinggung karena karya kita diplagiasi, tapi kita tidak boleh langsung menuduh dan memviralkan orang tersebut. Kita harus telaah dulu dan kita harus punya bukti yang kuat. B. Menghubungi editor penerbit jurnal tersebut dan menyerahkan bukti adanya plagiarisme. Oke, ini bagus. Yang C. Membiarkan saja karena pasti ada perbedaan di antara artikel saya dengan orang itu. Tidak bisa, ini kesalahan terbesar membiarkan plagiarisme. Tidak boleh kita membiarkan plagiarisme. Ini dosa besar kalau kita membiarkan plagiarisme. Jadi sudah pasti jawaban yang C ini adalah poin yang paling kecil ya. D. Mencari tahu orang tersebut yang kemungkinan memplagiat karya saya. Oke, ini bisa aja. Kita lihat antara B dan D. Kita punya B dan D. Yang paling tepat yang mana teman-teman? Kalau D ini, kita baru mencari tahu orang itu. Kita mencari tahu, kita stalking orang itu. Kita lihat latar belakangnya, tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Dan ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama ya teman-teman, karena di sini ada kecurangan. Sedangkan yang D ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi yang aksi atau solusi yang paling tepat itu adalah yang B. Kita menghubungi editor penerbit jurnal itu, dan kita menyerahkan bukti bahwa ada plagiarisme. Kita serahkan bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah artikel jurnalnya orang itu yang sangat mirip dengan artikel kita dan artikel kita, artikel yang pernah kita buat dengan menunjukkan waktu terbitnya gitu ya. Kan biasanya ada bulan dan tahun terbitnya jurnal tersebut. Nah, kita lampirkan itu. Jadi kita tidak menuduh tanpa bukti, kita mempunyai bukti di sini. Kita hubungi editor tersebut, nanti biar editor tersebut yang mengambil tindakan. Tapi kita menyerahkan bukti. Jadi tidak menghakimi secara langsung dengan menuduh dan memviralkan. Begitu ya teman-teman. Kita lihat poinnya, yang B ini poinnya 4, yang D ini kita ada poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang paling kecil poinnya di sini C, karena membiarkan plagiarisme. Sedangkan plagiarisme adalah dosa besar dalam dunia akademis.
Oke, kita lanjut ke nomor 10. Dava mengajukan suatu usulan terkait inovasi manajemen kerja kepada atasannya. Namun menurut atasannya, usulan Dava tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Sikap Dava adalah A. Bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar atasannya mau menerima usulannya. B. Merasa sangat kecewa dan berjanji tidak akan memberikan usulan lagi. C. Kecewa tetapi berusaha melupakan kejadian tersebut. D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Silakan di-pause untuk mengerjakannya. Kalau sudah, boleh langsung di-play. Oke, kita bahas dari bagian A. Bersikeras mencari upaya pembenaran. Kita tidak perlu bersikeras ya di sini. Jadinya keras kepala karena kita mencari pembenaran. Kita berarti memaksakan supaya usulan itu diterima. Ini kurang tepat ya. Yang B, merasa sangat kecewa dan berjanji tidak akan memberikan usulan lagi. Ini juga kurang tepat, karena bagaimanapun usulan itu sangat diperlukan untuk inovasi di tempat kerja. Jadi jangan sampai kita sakit hati, kemudian kita tidak mau memberikan usulan lagi. Jangan ya. Yang C, kecewa tetapi berusaha melupakan kejadian tersebut. Oke, kecewa itu wajar dan berusaha melupakan kejadian penolakan itu. Yang D, mencari alternatif usulan lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, sudah jelas yang paling tepat jawabannya di sini adalah yang D, mencari alternatif usulan lain. Yang apa? Yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena di sini kata atasannya usulannya tuh kurang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi, cobalah Dava mencari alternatif usulan lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita lihat di sini, poin yang paling besar ada di jawaban D. Sedangkan poin yang di bawahnya ada di A dengan nilai 3, karena di sini dia bersikeras ya. Kemudian yang C, hanya kecewa saja terus melupakan kejadian tersebut. Ini poinnya 2. Dan yang B poinnya 1. Oke, jadi soal ini tuh bertujuan mengetahui semangat kita untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan, gitu ya. Jadi, sekeras apa usaha kita untuk berkontribusi memberikan inovasi dan kreativitas kita kepada perusahaan. Kita lanjut ke nomor 11. Seorang rekan kerja seruangan Anda di kantor mengalami musibah dan tidak dapat masuk kerja. Di saat yang bersamaan, sedang ada pekerjaan penting dan mendesak untuk dikerjakan di kantor. Sikap Anda: A. Ikut menjenguk dan melihat kondisinya bersama rekan kerja yang lain. B. Menganggap rekan kerja saya pasti mengerti bahwa saya sedang sibuk di kantor. C. Menelpon untuk memastikan bagaimana kondisinya, lalu kembali bekerja seperti biasa. D. Menunda pekerjaan dan pergi untuk melihat kondisinya. Silakan di-pause teman-teman untuk memikirkan jawabannya. Kalau sudah, bisa langsung di-play. Oke, kita bahas bersama dari bagian A. Ikut menjenguk dan melihat kondisinya bersama rekan kerja yang lain. Ini, ya boleh-boleh saja lah ya. Yang B, menganggap rekan kerja saya pasti mengerti bahwa saya sedang sibuk di kantor. Kenapa kita hanya menganggap bahwa dia pasti mengerti, tanpa kita memberi kabar atau menitip salam ya? Ini kurang tepat. Sedangkan di sini dia sedang ada musibah, jadi seharusnya kita mengabari kalau misalnya kita tidak bisa menjenguknya langsung. Tapi di sini tidak ada, maka kurang tepat. Yang C, menelpon untuk memastikan bagaimana kondisinya, lalu kembali bekerja seperti biasa. Oke, ini boleh. Yang D, menunda pekerjaan dan pergi untuk melihat kondisinya. Ini karena di sini ada kata-kata pekerjaan penting dan mendesak, berarti kan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan saat itu juga. Kalau kita menunda pekerjaan, maka ini salah. Begitu ya. Maka ini poinnya tidak lebih besar daripada yang terbaik itu. Maka ini bukan poin yang paling benar. Kita lihat antara A dan C. Ikut menjenguk dan melihat kondisinya bersama rekan kerja yang lain. Tapi di sini, kalau kita menjenguk dan melihat kondisinya, bisa saja dalam waktu yang singkat, kemudian kita langsung kembali bekerja. Tapi berarti kita membuat pekerjaan kita menggantung. Sedangkan pekerjaannya di sini penting dan mendesak. Lagi-lagi kasar lingkarin, penting dan mendesak. Jadi yang paling tepat di sini
Kita telepon teman kita, gimana kabar kamu? Kita pastikan bahwa dia baik-baik aja kondisinya, sudah ditangani oleh orang yang punya kapasitas untuk menanganinya. Lalu kita bisa sampaikan bahwa kita sedang ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan, yang harus segera diselesaikan, dan kita kembali bekerja seperti semula. Jadi di soal ini tuh ada dilema gitu ya teman-teman, antara kerjaan dengan kepentingan pribadi. Nah, di sini teman kita yang kena musibah itu dikategorikan kepentingan pribadi, karena kan kita pasti ingin menjenguk dia karena dia adalah rekan kerja seruangan kita loh. Rekan kerja seruangan kita terkena musibah. Kan pasti kita ingin menjenguk dia ya, ingin melihat dia kondisinya bagaimana. Tapi di sini kita juga dihadapkan dengan pekerjaan yang sedang padat, harus selesai hari itu juga. Jadi kita tetap harus mengutamakan pekerjaan. Gitu ya teman-teman. Di sini poinnya yang paling besar ini C adalah 4, kemudian yang A ini poinnya 3, kemudian yang D poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 12. Anda adalah seorang pimpinan perusahaan. Seminggu belakangan Anda meningkatkan target capaian perusahaan. Salah satunya ialah menambah rincian pekerjaan setiap karyawan. Hari ini, ada 3 orang karyawan yang mengajukan komplain atas keputusan Anda. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu bekerja lebih keras lagi sebab mereka jadi lembur setiap hari. Mereka meminta agar rincian pekerjaan mereka kembali seperti semula agar memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Maka Anda, A. Memotivasi mereka dengan janji kenaikan gaji. B. Menambah karyawan agar karyawan tidak lembur dan target perusahaan tetap tercapai. C. Menghindari keputusan yang salah agar karyawan tetap senang dan produktif ketika bekerja. D. Mempromosikan mereka untuk naik jabatan agar mereka semakin semangat bekerja. Oke, untuk soal ini menjadi PR ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan teman-teman. Oh ya, teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman, tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video Kak Sar sampai sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar Kak Sar tambah semangat bikin soal-soal lainnya, bikin video-video selanjutnya yang bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman. Semoga teman-teman dipermudah dalam belajar, dilancarkan dalam segala usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.